Oke, jadi ini adalah stand up review jujur gua terhadap spesialnya Ali Akbar, judulnya Family. Ini adalah stand up spesial Ali Akbar yang ketiga. Jadi Ali udah punya dua spesial. Yang pertama judulnya Especially. Yang kedua Seriously, dan yang ketiga ini Family. Dan ini gua waktu awal lihat posternya akan diadakan di Usmar Ismail, gua udah tahu, oh, oke, this is gonna be a good show karena uh, Usmar Ismail tuh udah mungkin salah satu venue paling legend lah di Indonesia dalam pertunjukan stand up comedy. Dari lightingnya oke, tapi gue ada sedikit masalah, nanti akan gue bahas di akhir video. Jadi gue tuh kenal dekat Ali waktu di Suci 9. Waktu itu gue sempat sekamar sama Ali beberapa minggu. Gue udah tahu si Ali nih, si kampret ini, waktu dia masuk Suci dia udah punya stand up special sendiri dan udah lumayan keren gitu penjualan, dan udah lumayan keren gitu penjualannya. Jadi dia tuh tiap minggu udah kayak anak yang lu punya nggak sih teman di sekolah yang kalau mau ujian tuh selalu bilang, aduh belum belajar nih, belum siap buat ujian hari ini, tapi dapat nilai paling tinggi. Ya itu sama Ali juga kayak gitu. Tiap minggu mau sebelum lomba, dia selalu mikir, tiap minggu sebelum tampil depan juri dia selalu bilang, materi belum siap, materi belum siap. Ternyata lucu aja, ternyata nilai tertinggi aja tuh sampai juara 2, sekarang baik-baik aja. Aduh, close mic. Enggak lah, bisa aja, kampret lu Li. Tapi harus gue akui Ali adalah salah satu stand up comedian paling berbakat yang pernah gue kenal gitu. Crafting jokesnya yang paling unik dari Ali adalah Ali tuh bisa crafting jokes dari topik yang sederhana yang kita sendiri nggak terlalu pikirin gitu. Mulai dari bangku di warteg, ini di materi lamanya kayaknya, bangku warteg, tukang martabak, sampai ada trennya orang pada kalau ngeliat orang bikin martabak tuh di videoin, di fotoin, terus di tag ke Ali. Kayak itu sesuatu yang sangat wholesome, sangat sederhana, tapi ya bisa di crafting jadi sesuatu yang sangat lucu. Oke, langsung aja kita mulai dari acaranya. Dibuka oleh Yusril Fariza dan Aan Papeda. Ini gue seneng banget nonton dua porsi MC ini. Mereka itu sangat menghangatkan ruangan, sangat casual, sangat santai gitu, nggak terlalu menggebu-gebu, kayak dua orang lagi ngobrol aja gitu, bercerita tentang show ini, bercerita tentang Jogja. Dan gue capek banget ketawa waktu Yusril sama Aan ngomongin soal apa namanya, nama-nama komik Jogja yang lucu. Ada Orochi Ma'aruf. Itu nama beneran gak sih? Ntar gue search juga deh, Orochi Ma'aruf, itu kepikiran sampai sekarang. Terus ada tempat-tempat bisnis yang dibuat lucu-lucuan di Jogja. Kalau nggak lucu di Jogja itu bisa tutup lah atau gimana lah. Yang pasti mereka berdua MC-nya asik lah, kayak orang lagi ngobrol aja gitu, santai, porsinya pas, nggak berebutan ngomongnya, sinkron. Jadi bisa kelihatan mereka udah kenal lama, sudah bisa saling tandeman. Jadi gue sangat enjoy nonton opening mereka sebagai MC. Lalu masuk ke komik pertama, yaitu Haryadi Wahui. Wahui adalah opener tetap Ali di tour 6 kota ini. Jadi 6 kota semuanya opener tetap di 6 kota ini. Wahui juga cerita tentang keresahannya, ini gue cuma diperbudak aja nih jadi roadman, jadi apa, ngakunya jadi opener biar irit budget si Ali. Tapi itu mungkin buat jadi untuk ngebahas elephant in the room-nya ya, kayak kenapa dia dijadiin opener sama seorang Ali Akbar. Tapi yang gue suka dari Wahui adalah dia ngebahas soal keresahannya jadi orang Betawi, bahwa diperlakukan tidak adil, bahwa nggak ada pahlawan nasional Betawi di uang kertas, bahwa mereka jadi tukang parkir mulu. Gue senang ngeliat stand up comedian kalau ngomongin sesuatu dari sisi kultur, karena itu seolah menceritakan kenyataan pahit tentang dunia ini, tentang paling nggak tentang negara ini. Karena selama ini dari stereotip budaya kita cuma tahu yang lurus-lurus aja, yang lempeng, yang cuma di permukaan aja, kayak misalnya orang Tionghoa peralatan elektronik, orang Batak itu jadi lawyer. Jadi kayak kita masih di permukaan doang gitu. Tapi kalau stand up comedian ngomong soal keresahan tentang kultur mereka aja, itu kerasa banget realnya, terasa banget kentalnya. Gue juga punya keresahan yang sama gitu, jadi seorang Tionghoa, seorang Cina gini. Jadi gue seneng banget openingnya Wahui, itu sangat proporsional lah, enak banget lah ditonton, nikmat gitu, dengan gaya khas Betawinya yang biasa nyablak kalau ngomong. Dia juga cerita tentang abang-abangan di
di stand up Indo Betawi. Aduh, ini gue istilah baru. Ada bintang Emon, ada David Nurbianto di Bas tipis. Tapi it's a really good show. Gue senang banget sama stand upnya Wahui. Lalu lanjut ke opener kedua yang sempat orang berpikir-pikir siapakah opener kedua ini, dan ternyata Ari Kriting. Dan tentu saja juga dibahas elephant in the room-nya, masalah apa, bukan masalah sih, kayak topik yang nggak bisa dihindarkan gitu loh. Jadi di posternya itu fotonya Mamat, namanya Abdur, tapi yang tampil Ari Kriting. Ternyata ini gimmicknya Ali, akal-akalannya. Dan benar-benar diadres gitu, kayak 5 menit pertama sih Ari Kriting ngomongin soal itu, gue capek banget ketawa. Aduh, ternyata ini maksudnya. Lalu juga dibahas lagi tentang tema show-nya, yaitu family, tentang keluarga. Tentu saja diceritakan tentang keresahannya sebagai seorang suami punya mertua yang wadadidau. It's a really funny show. Gue jadi agak nyesel nggak nonton Ilmu Hitam special Ari Kriting, tapi kalau ada digital downloadnya pasti gue nonton juga. Oke, lalu lanjut ke opener terakhir di Special Ali, yaitu Ajis Doaibu selaku presiden stand up Indo. Gue kaget ya nonton stand upnya seorang Ajis Doaibu, karena gue udah lama kali ya nggak lihat, ya gimana sih, Lucina jarang nongkrong. Mungkin karena gue udah lama nggak lihat, ternyata keresahannya banyak banget, unek-uneknya banyak banget, kayak berapi-api gitu deliverynya, nggak kayak biasanya. Karena gue taunya dulu Ajis dan Awe itu kalau nge-MC kalem gitu, lempeng, bercandaan yang santai. Tapi sekarang setelah menikah tiba-tiba kayak gue nggak akan spoil, gue gini keresahannya banyak gitu, jadi kerasa benar-benar lucu. dan shocking efeknya juga berasa, bebannya jadi seorang pemimpin, presiden stand up Indo, dan manage anak-anak stand up yang nggak ketebak gitu. It's a really good stand up. Jadi gue cuma nggak nyangka, gue kaget aja, gue kayak wow, ternyata bisa begini ya. Oh, ternyata bisa begini. Oh, ternyata keresahannya banyak banget ya, nggak cuma foto-foto manis di IG atau tweet-tweet konyol di Twitter. Ternyata banyak aja keresahannya, cuman kayak dipendem dan disimpan lalu dikeluarin di panggung. Jadi hats off, really good stand up. Lalu kita masuk ke main show kita, seorang Ali Akbar. Nah, gue tuh suka banget. Nah, satu hal yang paling gue suka dari Ali, seperti gue bilang tadi, cara Ali crafting joke itu tadinya gue pikir cuma ngebahas hal-hal sepele, tapi ya tentu saja dia ngebahas seputar tour itu sendiri. Jadi sebelum di Jakarta, Ali udah tour ke 5 kota sama Wahui, semuanya naik kereta belasan jam. Dan itu semua dibahas, kelakuannya Wahui, kelakuan di kereta, itu dibahas sangat detail, sangat-sangat lucu, penulisannya sangat-sangat bagus, dan gua rasa itu apa ya, it's really good, kayak it's really good. Dari awal tuh benar-benar nggak kasih napas gitu, langsung ketawa aja gitu, langsung dar dor. Bener-bener apa ya, gimana jelasinnya ya, it's just Ali Akbar being Ali Akbar. Dan lalu beberapa kali nonton Ali stand up tuh kayak nonton magician, kayak nonton pesulap. Terus pesulapnya tuh nunjukin triknya tuh gimana. Oh, ini gue bisa keluarin kelinci dari topi, terus ditunjukin, oh triknya begini, dan kita ngeliatnya oh gitu doang. Biasa kita gitu kan kalau nonton pesulap. Tapi kita harus tahu bahwa crafting seperti itu dan delivery seperti itu cuma bisa Ali yang bawain. Jadi, dan gue tuh ngerasa ini nggak dibuat-buat gitu. Kadang kan ada stand up komedian, dia stand up ada punchline, terus dia penontonnya ketawa, dia ikut ketawa, which is okay, ikut ketawa, it means you are having fun. Tapi yang terjadi kemarin, Ali tuh beberapa kali ada punchline yang wadadidau, dia ikut ketawa, dan itu kelihatan dia tuh lagi having fun. Dan karena dia having fun, dia ikut ketawa, orang otomatis jadi ikut ketawa, gue ikut ketawa. Kayak it's a really intimate show. Konsep 3 panggungnya juga bagus. Jadi ini harusnya gue bahas di awal.
Konsep tinggal panggungnya juga cukup bagus, tema kuliner, transportasi, dan keluarga. Jadi mungkin ini ciri khasnya Ali, dia suka bikin panggung-panggung begini, bikin gimmick ini mungkin ya, mungkin spekulasi sotoy gue, supaya lebih terfokus aja materinya. Oh, kalau sudah seputar ini, seputar kuliner, ada sekitar 25-30 menit fokusnya ngomongin kuliner aja. Soal keluarga, 30 menit keluarga. Soal transportasi, 30 menit transportasi. Jadi biar spesifik aja, tapi itu cuma spekulasi sotoy gua. Jadi dari topik ke topik itu memang cukup cukup detail gitu. Soal kuliner benar-benar dibedah habis putar kuliner, soal transportasi dibedah habis putar transportasi. Nggak cuman dia ngomongin soal Wahui apa di perjalanan sama Wahui. Yang menarik tuh waktu dia ngomongin ke keluarga, ngomongin soal family, dan Ali juga udah kasih disclaimer, ini mungkin agak deep, mungkin gak sedar teror yang di kanan kiri. Ini adalah topik utamanya, dia ceritain keresahannya sebagai seorang suami, dia baru nikah, dia lama di Ternate, dia sempat lama nggak ada job, dia mesti jual motor, dia nggak punya mobil, dia habis bukber sama Bintang Emon sama Ate yang udah punya mobil sendiri, dia belum punya, sedangkan dia udah beristri. Jadi deepnya berasa, dan tapi ini menurut gue ya, ini ada bagian yang gue cukup suka. Kalau mungkin dilihat di downloadnya, itu agak LPM-nya nggak sepadat menit-menit sebelumnya. Itu waktu dia ngomongin soal mencari kakeknya. Jadi Ali punya kakek orang Jawa. Jadi Ali punya seorang kakek yang benar-benar udah dicari gitu, neneknya dan ibunya itu menghimbau, udah cari kakekmu, kalau sempat cari kakekmu, silaturahmi aja gitu. Dan itu menurut gue ada beberapa titik yang cukup emosional. Ada beberapa bagian yang cukup emosional buat gue, jadi kayak, oh jadi family itu ternyata bukan cuma soal keluarganya, bukan cuma soal, karena bayangan gue adalah dia ngomongin soal ya keluarganya aja, ngomongin istrinya, ngomongin orang tuanya. Yang gue nggak siap adalah yang bikin gue kaget adalah waktu dia ngomongin soal kakeknya yang meninggalkan neneknya setelah mengandung gitu, kayak oh this is a very very deep subject, dan Ali bisa bisa mengcrafting storytelling itu dengan ciri khasnya dia. Callback yang bertubi-tubi dimainkan dengan sangat rapi, punchline yang penempatannya, yang pembawaannya, ini kelihatan banget materi-materi ini udah dilatih berkali-kali di open mic, jadi kayak benar-benar terbayar sih nonton Ali, dia tampil 90 hampir 2 jam kayaknya. Oh ya, ada timing pasnya, jadi penampilannya Ali itu 2 jam 38 detik. 38 detik atau 18 detik kurang lebih, pokoknya kayak gitu. Overall it's a really nice show. I love the show. It's a really nice show. Kalau ada digital downloadnya, gue sangat rekomendasi untuk nonton. Tapi gue sangat rekomendasi. Dan tentu saja sebelum gue tutup video ini, ada satu kritik yang pingin gue sampaikan, yaitu Usmar Ismail tuh hall-nya sangat-sangat bagus. Mulai dari sound, mulai dari kursi, AC-nya dingin, panggungnya bagus, lightingnya bagus. Tapi ada satu lighting, nah ini gue nggak tahu, ini asli dari Usmar Ismail atau dari Usmar Ismail atau atau bawa sendiri. Tapi kayaknya sih dari Usmar Ismailnya langsung. Gue duduk di sayap sebelah kanan gitu. Gue duduk di row ketiga dari paling depan. Agak naik sedikit. Yang agak mengganggu gua sejak dari penampilan MC, yang sedikit mengganggu gua dari penampilan MC itu lampu sorotnya yang kanan sama kiri itu terang banget ngarah ke penonton. Jadi beberapa kali segmen tuh gue mesti nutupin begini karena agak bikin silau. Gue rasa ini cukup minor ya, tapi buat jadi ini mungkin cuma itu aja masukan gue. Overall panitianya keren, stand up Jakbar cukup keren, panitia stand up Jakbar juga keren, dan Ali juga udah spoiler di akhir acara dia mau bikin show baru lagi judulnya Musically, karena di Musically jadi sambil main gitar. Free performance Ali, gue nggak sabar menunjuk karya-karya berikutnya dari lo. Itu aja dari gue, terima kasih, dadah.